Inilah kerinduan kami Bapa, supaya dalam perjuangan hidup kami mengiring Engkau Tuhan, Engkau mendapati kami tetap setia sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Karena itu Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini, kami boleh ada di tempat ini, semua oleh karena anugerah-Mu ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dan terus belajar ya Tuhan untuk mengiring Engkau, mengasihi Engkau lebih lagi Bapa. Karena itu Tuhan, berfirman-Lah ya Bapa, urapi setiap kami ya Tuhan, biarlah di dalam segala kelemahan dan kekurangan kami, Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat-Mu Bapa, sehingga kami boleh mengerti setiap kehendak dan rencana-Mu lewat firman-Mu ya Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, pagi hari ini kita boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita diperlengkapi dengan kebenaran firman Allah. Dan minggu ini kita akan membahas tentang tema kita dipanggil untuk melayani bersama. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, beberapa teks Alkitab kita akan baca terlebih dahulu, boleh diklik sekali. Ya, di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, boleh diklik sekali. Ya, bagaimana kita bisa melayani bersama Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Ya, Rick Warren memberikan inspirasi buat setiap kita, untuk kita boleh belajar bagaimana kita bisa melayani bersama. Yang pertama adalah dengan saling melayani. Dan yang kedua dengan saling menolong. Yang ketiga dengan saling bermurah hati. Dan yang keempat dengan saling memiliki kerendahan hati. Dengan saling mempergunakan karunia rohani. Yang keenam dengan saling sedia berkorban. Dan yang ketujuh dengan saling bekerja sama. Ya, Bapak Ibu, ini adalah topik-topik yang akan kita bahas pagi hari ini. Karena itu boleh kita mulai dari yang pertama, kita klik sekali. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, melayani kita harus memiliki persepsi yang benar. Ya, tanpa persepsi yang benar seringkali pelayanan menjadi tidak maksimal, bahkan pelayanan menjadi terbengkalai karena motivasi yang keliru. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dari kedua ayat yang kita baca, saudara, maka kita menemukan bahwa kita diselamatkan untuk melayani. Kita diselamatkan untuk melayani. Kita diselamatkan bukan karena kita sudah melayani, tetapi justru kita diselamatkan untuk melayani. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, persepsi seringkali keliru dan hasilnya akan keliru. Hasilnya akan salah. Nah, persepsi yang benar dikatakan kita ini diselamatkan bukan untuk melayani. Bukan karena melayani, tetapi untuk melayani. Ya. Jadi ayat ini ingin menegaskan kepada setiap kita bahwa kalau kita melayani itu, saudara kasih Tuhan, dibutuhkan kesadaran yang tinggi bahwa kita itu diselamatkan bukan karena melayani, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Ya.
Kita diselamatkan bukan karena melayani, tetapi kita diselamatkan ya, untuk melayani. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, kita memiliki kesadaran bahwa kita ini diselamatkan untuk melayani. Ini harus tertanam betul di dalam pribadi kita, di dalam hati kita, dalam pemahaman kita, supaya saudara kasih Tuhan dalam melayani itu saudara-saudara memiliki dasar yang kokoh, memiliki dasar yang kuat. Ya. Jangan ada pementingan diri sendiri di dalam melayani. Kalau dalam melayani kita memiliki persepsi yang benar, maka saudara, poin yang kedua ini tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena jangan ada pementingan diri sendiri dalam melayani. Seringkali melayani karena kita suka. Sehingga karena kita suka, kita mau buat apa saja. Kita harus kembali kepada titik dasarnya bahwa kita melayani itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita melayani harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuka-suka kita, bukan karena keinginan kita. Kalaupun ada seorang yang ingin melayani, saudara kasih Tuhan, itu bukan karena semata-mata keinginan pribadinya, tetapi semata-mata karena keinginan Tuhan yang diberikan visi itu kepada pribadi kita. Ya. Kemudian motivasi dalam melayani adalah kasih. Ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Galatia 5 tadi bahwa kita dimerdekakan oleh Tuhan ya, supaya kita bisa melayani. Ya. Kita dibebaskan oleh Tuhan dari segala ikatan dosa supaya kita bisa melayani. Jadi saudara, kita diberikan kemerdekaan oleh Tuhan, tidak boleh dipergunakan dengan sebebas-bebasnya. Kita tidak boleh mempergunakan kebebasan itu untuk perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, melainkan kemerdekaan itu harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk melayani Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, ya, kita dibebaskan dari segala dosa, kita dibebaskan dari segala ikatan kutuk, sehingga saudara kita bisa melayani dengan baik. Jadi kita dibebaskan, kita dimerdekakan, itu bukan karena kita melayani. Tetapi kita dimerdekakan, kita dibebaskan, kita diselamatkan adalah untuk melayani. Kita semakin hari harus semakin jelas dasar kita melayani adalah keselamatan. Jadi kita melayani karena kita diselamatkan. Jadi dasar untuk melayani adalah keselamatan. Ya. Bukan untuk mencari keselamatan. Amin. Tetapi dasar daripada melayani karena kita sudah diselamatkan. Ya. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh ada pementingan diri sendiri. Jangan sesuka hati. Dan yang ketiga, motivasi dalam melayani adalah kasih. Ya. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita bandingkan dengan 1 Korintus 13 ayat yang ketiga, berkata demikian. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya. Jadi pelayanan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan harus dengan kasih. Ya. Karena tanpa kasih tidak ada faedahnya. Ya. Semua orang bisa melayani Bapak Ibu. Tapi belum tentu semua orang yang melayani itu melakukannya dengan kasih. Ya. Banyak orang bisa masak. Ya. Tapi kalau masaknya dengan hati, ya pasti rasanya beda. Ya.
Banyak orang bisa melayani Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau pelayanan tidak didasari dengan motivasi kasih, maka saudara, ya bisa dikatakan pelayanannya kering, pelayanannya hambar, pelayanannya tidak menyentuh kepada kebutuhan orang yang dilayani. Ya. Karena itu perlu kita koreksi hal-hal yang sepele, hal-hal yang selama ini terlupakan, Bapak Ibu, kita harus kembalikan kepada porsi yang sebenarnya. Ya. Jadi milikilah kasih di dalam setiap pelayanan. Ya. Sedikit ataupun sesederhana apapun yang bisa kita lakukan untuk melayani, tapi kalau pelayanan itu dengan kasih, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, yang sedikit ataupun yang sederhana itu bisa melegakan orang yang kita layani. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang pertama bahwa kita dipanggil untuk melayani bersama dengan cara apa? Dengan saling melayani. Dengan saling melayani kita akan ringan. Ya. Akan lebih banyak lagi orang yang melayani Saudara kasih Tuhan karena sudah mengerti dasar-dasarnya. Oke, yang berikutnya Saudara. Ya. Coba kita klik. Ya. Bagaimana kita bisa melayani bersama? Dengan saling menolong. Ya. Kita harus saling menanggung beban. Ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sekitar kita, mungkin di kelompok kecil kita, di komsel ataupun di rayon, Bapak Ibu, maka kita sering menemukan ya keluarga-keluarga yang sedang mengalami kedukaan. Ya. Nah, ini perlu mendapatkan perhatian, perlu mendapatkan dukungan, ya, pendampingan. Siapa yang harus mendampingi saudara-saudara kita yang sedang kedukaan? Adalah kita. Ya. Banyak orang yang terlalu cuek untuk terhisap di dalam kelompok-kelompok kecil. Ya. Padahal kekuatan kita itu sebetulnya ada di dalam kelompok kecil. Karena itu saudara-saudara kasih Tuhan, kita harus mulai lagi belajar bagaimana kita saling menolong dalam kelompok-kelompok kecil ini ketika ada teman-teman kita yang sedang dalam kedukaan. Ataupun mungkin mereka merupakan korban kecelakaan. Ya. Waduh, sudah tulang punggung keluarga, mereka kecelakaan lagi. Ya. Bapak Ibu memberikan dukungan yang menguatkan, wow, itu nilainya luar biasa. Ya. Nilainya luar biasa. Jadi Bapak Ibu, untuk korban-korban kecelakaan, korban bencana, mungkin kebakaran, seperti terjadi beberapa waktu yang lalu, saudara kasih Tuhan. Dan kelompok-kelompok kecil yang kompak, ya, kebersamaannya kuat, saudara kasih Tuhan. Oh, itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya loh. Ya. Orang bisa melihat, wow, luar biasa orang-orang gereja. Ya, ketika melihat ada jemaatnya yang kebakaran, ya, rumahnya atau tokonya, ya, semua ya, memberikan dukungan, pendampingan. Ya. Kemudian mereka yang sakit, apalagi sakit-sakit yang cukup lama, sakit-sakit yang berat, ya membutuhkan dukungan. Ya. Karena itu saudara, kita harus berani luangkan waktu untuk membesuk, memberikan dukungan doa, memberikan kekuatan, supaya mereka merasa ada spirit baru lewat kehadiran kita. Ya. Kemudian ada kesulitan yang mengancam krisis berat. Ya. Saudara, seringkali PHK nggak bisa dihindarkan. Ya. Nah, jemaat-jemaat, keluarga-keluarga yang sedang mengalami pemutusan hubungan kerja, ya. Sehingga mereka kehilangan pendapatan dan itu bisa mengancam krisis yang berat. Kalau orang tuanya menjadi tulang punggung keluarga, kena PHK misalnya atau kecelakaan, itu akan memungkinkan ya, anaknya nggak bisa sekolah. Ya. Karena itu saudara, kita bersyukur juga jemaat di tempat ini banyak yang peduli lewat orang tua asuh. Ya. Anak-anak yang nyaris putus sekolah bisa tertolong. Ya. Mereka bisa tetap belajar. Dan saya sering menemukan karena saya bidang diakonia, ya, saya
menemukan banyak hal, kesulitan-kesulitan yang kalau tidak ditolong, ya, itu bisa menimbulkan krisis berat. Karena itu Tuhan mengajarkan kepada setiap kita lewat Galatia 6 ayat 2 berkata demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini ajaran yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita mau praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita sedang memenuhi hukum Kristus. Kita tidak boleh membiarkan dan kita mementingkan diri sendiri dalam perkara-perkara seperti ini. Ya. Orang mengklaim aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tetapi kalau tidak menolong atau tidak mengasihi sesamanya yang kelihatan ini, maka saudara kasih Tuhan nilainya 0 di hadapan Tuhan. Kita harus belajar mulai dengan saling menolong. Ya. Dan pertolongan kita yang bisa dirasakan adalah lewat kelompok kecil. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mulailah terhisap di dalam kelompok-kelompok kecil, ya, komsel ataupun rayon. Ya. Di situ kekuatan akan kebersamaan itu akan sangat terasa. Ya. Kemudian saudara kasih Tuhan, coba kita klik berikutnya. Yang ketiga dengan saling bermurah hati. Ya. Saudara kasih Tuhan, dengan saling bermurah hati di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10 berkata demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita menolong orang lain, jangan pernah khawatir bahwa kita akan kekurangan. Ya. Karena di dalam Efesus 1 tadi dikatakan, Tuhan Allah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya. Jadi Bapak Ibu, jatah kita di surga itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita ketika kita berani menyalurkan apa yang kita terima dari Tuhan. Ya. Kita memberi dengan kelimpahan karena Allah juga memberi kita dengan kelimpahan. Jadi saudara, apa yang kita keluarkan, ya, disitulah Tuhan akan gantikan. Ya. Itu hukumnya Tuhan supaya kita tetap berkelimpahan. Dan kita dipilih oleh Tuhan menjadi pengurus yang baik. Pengurus yang baik adalah, saudara kasih Tuhan, apa yang diterima dari Tuhan itu dibagikan kepada sesamanya. Ya. Untuk menolong sesamanya, untuk melayani Tuhan, untuk melayani satu dengan yang lain. Jadi saudara kasih Tuhan, kita harus menjadi pengurus yang baik. Kalau kita tidak menjadi pengurus yang baik atas berkat-berkat Tuhan, maka saudara kasih Tuhan, ya, kita tidak akan menerima dari Tuhan karena kita tidak pernah mengeluarkan untuk pelayanan. Ya. Karena itu kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita menjadi pengurus yang baik. Ya. Ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita memberi dengan kelimpahan karena Allah juga memberi kita dengan kelimpahan. Ya. Mungkin kita tidak punya uang, tetapi kita bisa memberi waktu, talenta, dan karunia yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Ya. Karunia-karunia rohani, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, menurut saya, ya, itu melebihi dari uang yang kita bisa bagikan. Karunia-karunia rohani itu kualitasnya, ya, melebihi dari apa yang kita berikan kepada orang lain, mau harta maupun materi, saudara-saudara. Ya,
Karena apa? Karunia-karunia rohani itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang bekerja bukanlah kita. Yang bekerja bukan kemampuan kita, tetapi yang bekerja adalah kemampuan Allah. Kalau kemampuan kita yang bekerja, kita pasti terbatas. Apa yang bisa kita lakukan pasti terbatas. Tapi kalau Allah yang bekerja dalam karunia rohani yang kita lakukan untuk melayani, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Kita tidak akan pernah kehabisan. Kita tidak akan pernah keletihan. Karena apa? Yang bekerja Allah. Dan hasilnya lebih luar biasa. Mungkin kalau kita bisa menolong orang yang tersesat, Saudara kasih Tuhan, mungkin baru bisa kasih ongkos dan uang makan untuk sepanjang perjalanan. Tetapi kalau kita memberikan karunia rohani, membagikan, melayani sesuai dengan karunia rohani yang Tuhan percayakan kepada kita, maka Saudara kasih Tuhan, yang bekerja di dalamnya itu adalah Allah sendiri. Untuk membimbing orang itu, melindungi orang itu, menguatkan orang itu, memberikan pengharapan kepada orang itu. Sehingga Saudara kasih Tuhan, karunia rohani yang sederhana yang kita bisa berikan kepada orang yang kita layani, itu kuasanya jauh lebih dahsyat daripada apa yang bisa kita berikan. Karena itu kalau kita punya karunia rohani, jangan kita simpan. Seringkali orang-orang tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada karunia-karunia yang luar biasa. Tetapi tidak pernah dipergunakan. Bahkan sampai terkubur, sampai mati maksudnya. Karunia rohani itu tidak pernah berkembang. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, penting buat setiap kita ya, untuk mengenali setiap karunia rohani. Sesederhana apapun, karunia rohani itu, Saudara kasih Tuhan, itu manfaatnya jauh lebih besar dari apa yang kita bisa berikan. Karena apa? Di dalamnya ada Allah yang bekerja. Amin. Karena itu jangan kita simpan karunia rohani itu baik-baik, tapi mari kita praktekkan, mari kita gunakan untuk melayani. Karena di dalamnya Saudara kasih Tuhan, walaupun saudara berdoa untuk orang lain, ya mungkin 1-2 menit, ya, tapi karena Allah yang bekerja di dalam doa itu, maka doa itu sangat besar kuasanya. Amin. Ya. Jadi jangan kita ragu untuk mempergunakan karunia rohani. Ya. Pak, karunia rohani saya itu kecil banget, sampai nggak kelihatan. Ya. Sekecil apapun, sesederhana apapun, Saudara kasih Tuhan, ingat Tuhan bekerja di dalamnya, sehingga karunia rohani itu nyata kuasanya, dampaknya itu yang luar biasa. Ya. Jangan kita sepelekan. Ya. Sekecil apapun karunia rohani kita, mari kita kerjakan dengan baik, mari kita lakukan dengan baik, sehingga Saudara kasih Tuhan, karunia rohani itu menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, lanjut. Ya, ada 3 prinsip untuk belajar tentang bermurah hati. Yang pertama, Saudara kasih Tuhan, ingat bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Apa yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Karena kita lahir tidak membawa apa-apa. Ya. Nggak ada orang yang lahir kemudian langsung pakai batu akik, nggak ada. Ya kan? Nah, jadi segala sesuatu yang kita miliki adalah miliknya Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11 berkata demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara kasih Tuhan, ingat bahwa Allah yang menyediakan benih.
Allah yang menyediakan benih, Allah yang akan melipat gandakan. Kita seringkali tidak sadar, ya, mentang-mentang kita berangkat pagi, pulang malam, saudara kasih Tuhan, kemudian kita secara tidak sadar mengakui semuanya adalah oleh karena saya. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu bahwa semuanya Tuhan yang menyediakan itu. Ya. Kalau kita bisa mendapatkan penghasilan lebih besar, untung lebih besar, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itu semua karena Tuhan. Ya. Karena itu Tuhan yang melipat gandakan, Tuhan yang menumbuhkan, jangan sampai Tuhan dilupakan. Ya. Ingat, segala sesuatu adalah miliknya Allah. Kenapa orang tidak bisa murah hati? Karena apa? Karena menganggap apa yang dia kerjakan, apa yang dia hasilkan, itu adalah usaha pribadinya. Dia tidak ingat bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah. Yang kedua, prinsip untuk belajar bermurah hati yang kedua adalah memberi dengan sukacita. Matius 6 ayat 21 berkata demikian. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Memberi harus dengan sukacita. Harus dengan kerelaan hati kita. Kita tidak bersungut-sungut. Tetapi biarlah kita memberi dengan sukacita. Sehingga saudara kasih Tuhan, pemberian kita itu bukan saja dihargai oleh orang yang menerima. Tetapi pemberian kita itu yang lebih adalah dihargai oleh Tuhan. Amin. Karena Tuhan melihat hati kita, maka saudara kasih Tuhan, sekecil apapun, sesederhana apapun yang kita bisa perbuat buat orang lain, saudara kasih Tuhan, penilaian yang utama itu adalah dari Tuhan. Karena itu kalau kita lakukan, walaupun kita mampu memberi yang terbesar, saudara kasih Tuhan, tapi kalau tidak didasari dengan kerendahan hati, maka saudara kasih Tuhan, Tuhan menilainya lain. Karena itu kita harus mau belajar, ya, bermurah hati lewat memberi dengan sukacita, memberi dengan penuh kerelaan. Ya. Tanpa ada kerelaan, saudara kasih Tuhan, ya Tuhan menilainya beda. Ya. Lanjut. Kemudian yang ketiga, prinsip untuk belajar bermurah hati adalah jangan sekali-kali memberi karena terpaksa. Ayatnya jelas 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Allah menilai kita, ya, dalam soal melayani, dalam soal memberi, dalam soal menolong Bapak Ibu, itu adalah dilihat dari hati kita. Ya. Jadi ukurannya adalah hati kita. Seberapa kita rela, seberapa kita tulus, disitulah Allah yang menilai kita. Jadi saudara kasih Tuhan, mungkin orang lain yang kita tolong tidak bisa sukacita full. Karena pertolongan kita hanya sebagian, hanya sekedar meringankan. Tetapi saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan melihat bahwa kita memberikan dengan segala kerelaan dan ketulusan hati, maka ya upaya yang akan kita terima jauh lebih besar. Amin. Karena itu perlu didasari dengan kerelaan dan ketulusan hati. Oke, lanjut. Yang keempat, saudara kasih Tuhan, bagaimana kita bisa melayani bersama? Kita harus melayani dengan kerendahan hati.
Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7 berkata demikian. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara kasih Tuhan, kalau kita belajar kerendahan hati, belajar dari ayat ini. Apa yang dikerjakan oleh Yesus. Walaupun kesetaraannya dengan Allah itu adalah milik, tetapi itu tidak dipertahankan. Sehingga dia mau hadir, turun ke muka bumi untuk menyelamatkan kita. Di dalam bumi, di dalam dunia ini, Yesus mewujudkan, membuktikan bahwa kerendahan hatinya lewat perbuatan-perbuatannya. Dia menanggalkan jubahnya. Saudara kasih Tuhan, itu bentuk kerendahan hati yang diberikan sebagai teladan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita, ya. Menanggalkan derajatnya, menanggalkan kedudukannya, menanggalkan posisinya untuk menjadi seorang hamba yang mau melayani. Jadi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak bisa melayani karena kita enggan untuk menanggalkan jubah kita. Karena kita enggan untuk menanggalkan kedudukan kita. Ya, kita seringkali agak kagok untuk melayani karena kita tidak mau menanggalkan kehormatan kita. Ya. Itu yang seringkali menjadi penghalang. Karena itu melayani harus disertai dengan kerendahan hati. Yesus memberikan teladan bagaimana melayani murid-muridnya. Dia menanggalkan kedudukannya. Dia menanggalkan posisinya. Sehingga dia mau mengenakan kain itu dan membasuh kaki murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, memang ayat ini begitu mudah kita pahami. Tapi pada prakteknya Bapak Ibu ya nggak gampang. Ya. Kalau saya menunjuk orang, yuk kita melayani pemulung, sulit banget. Ya kan? Ada aja, Pak, aku kondangan, Pak, aku ada tugas, nganter anak ke rumah sakit dan sebagainya. Bapak Ibu, ya apa boleh buat? Ya, kita kan tidak bisa memaksa-maksa toh. Dan kita harus melayani dengan sepenuh hati. Karena itu saudara kasih Tuhan, kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, nggak mau menanggalkan ya kedudukan kita, ya jabatan kita, prestasi kita, saudara kasih Tuhan, ya sayang kesempatan itu akan hilang. Ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya, yang kelima, bagaimana kita bisa melayani bersama dengan saling menggunakan karunia rohani. Ya. Tadi sudah sempat saya singgung, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya. Apapun kemampuan yang Allah berikan, kita harus menggunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ingat, sesederhana apapun, ya, kemampuan kita dengan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan, kita harus pergunakan, ya, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena di dalamnya ada Allah yang bekerja.
Keluarlah dari kotak yang membatasi konsep kita tentang pelayanan. Maka Anda akan terkejut melihat yang unik-unik dalam pelayanan. Wah, menarik Bapak Ibu ya. Kita harus keluar dari kotak yang selama ini membatasi kita. Ya. Kita harus berani keluar dari segala sesuatu yang mengikat kita. Ya. Banyak orang yang tidak bisa melayani karena terikat dengan hobinya. Kalau Sabtu saya mesti mancing Pak, nggak bisa untuk pelayanan ke pemulung yang di Sarina sana. Ya. Kalau Sabtu saya ada kondangan Pak. Ya. Kita harus keluar dari kotak itu. Karena kotak itu seringkali mengekang sehingga kita tidak bisa melayani. Ya. Kalau kita mau keluar dari kotak itu, saudara kasih Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal yang terkejut. Ya. Hal-hal yang bisa mengejutkan kita bahwa di dalam pelayanan kita itu banyak perkara-perkara yang luar biasa di mana Allah bekerja di dalamnya. Ya. Bapak Ibu, saya cerita sedikit. Beberapa waktu yang lalu saya memakamkan ada jemaat tunawisma yang di Tanah Abang itu, saudara, ya. Di situ meninggal. Kemudian karena harus ngurus surat miskin dan sebagainya supaya bebas dari biaya, maka saya urus. Ya akhir-akhirnya agak kesorean lah selesai dan berangkat ke Pondok Rangon. Waktu itu hari Sabtu, pas di Cibubur macet banget. Dan 6:30 sore itu saudara, saya baru nyampe di pintu gerbang Pondok Rangon. Saya lihat kantornya udah tutup, tapi saya nggak sadar bahwa saya pikir ada ambulan, ya. Kemudian pasti ada temennya, ya. Kemudian udahlah, ditaruhlah itu peti, kemudian kita lakukan upacara pemakaman, saudara kasih Tuhan. Nah, yang dari gereja itu saya cuma berdua, saya sama Pak Cece, supir gereja. Ya. Nah setelah peti diturunkan, kira-kira jam 7 malam, karena disorot pakai lampu mobil terang. Ya. Begitu jam 7 malam turun peti, kemudian orang-orang, saya lagi berdoa, orang-orang yang dari Darmais itu udah pada pergi pulang. Ya. Ketika saya sadar, saya berdiri di makam itu sendirian, saudara kasih Tuhan. Setelah saya berdoa, saya nggak ada teman, ya kan? Saya mikir, waduh gimana ini nguburnya? Ya. Saya panggil-panggil orang nggak ada yang. Kemudian saya telepon sama orang Darmais, Pak tolong dibantu, kami baru sampai nih. Kemudian nggak ada tukang gali yang mau nguburin. Wah Pak, mereka jam segini mah udah pada pulang. Udah pada pulang? Ya, udah pada pulang. Saudara-saudara, lemes saya. Ya, saya lemes. Saya sudah mulai, aduh udahlah pakai tangan aja. Kalau saya nungguin begini, lama. Saya mulai garuk-garuk, saudara kasih Tuhan. Pakai tangan, gak pakai cangkul. Saya sendirian. Pak Cece, driver mobil gereja itu, di mobil dia sorotin lampunya ke makam itu. Kemudian saudara, mungkin Tuhan kirim ada orang ujuk-ujuk pakai sepeda sendirian. Ya, dia orang yang terakhir, orang yang sudah mandi, udah mau pulang, ngelihat ada mobil di tengah kuburan, dia datengin. Ya elah, benar-benar ini Tuhan bekerja di dalamnya, ya sehingga saudara kasih Tuhan. Orang itu sendiri, tapi cangkulnya 2. Jadi kami berdua nih nguruk kuburan itu saudara kasih Tuhan. Ya, ya. Sampai akhirnya selesai pulang. Ya. Aduh pengalaman juga lain kali kalau nguburin ke Pondok Rangon jangan kesorean dah. Sengsara kita. Untung Tuhan itu baik. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita kalau melakukan sesuai dengan karunia kita, maka saudara kasih Tuhan ada hal-hal yang unik yang akan mengejutkan kita. Dan saudara, saya kasih kesaksian satu lagi.
Saya kecil memang punya cita-cita untuk menjadi guru. Ya. Tetapi sampai saya 3 kali pindah kuliah, tapi saudara kasih Tuhan, nyaris 3-tiganya saya nggak selesai kuliah. Saya pernah kuliah di Muhammadiyah Malang. Ya, baru semester pertama saya gagal. Kemudian saya pernah kuliah di Fakultas Ekonomi di Matraman, ya itu juga semester pertama udah gagal. Ya, kemudian pernah di STT di dekat Kebonjeruk sana, saudara, itu juga baru mau menyerahkan formulirnya, kemudian Om Mesak bilang jangan kuliah di sini, kembali ke Petamburan aja. Ya, akhirnya ke Petamburan lah, baru sampai selesai. Saya pikir ya saya sudah nggak punya harapan untuk menjadi guru, ya. Tapi ketika dipercaya untuk menggembalakan, untuk dikasih kesempatan berkhotbah, saya pikir ya ini udah menjadi guru lah, ya. Karena ngajar juga kan, saya pikir sudah selesai. Tapi ternyata saudara, karena karunia yang diberikan oleh Tuhan itu kita kembangkan terus, maka Tuhan percayakan yang lebih besar lagi, ya. Sehingga Tuhan kasih kesempatan untuk saya mengajar salah satu perguruan tinggi di Grogol, saudara. Ya. Jadi sebelum saya selesai S2, ya, saya sudah dikasih kesempatan untuk menjadi pengajar di perguruan tinggi itu. Lalu saya berpikir seperti gini, ya, ternyata yang bekerja itu bukan kekuatan kita. Ya. Karunia rohani yang ada pada kita mungkin sederhana. Ya mungkin cita-citanya sekedar jadi guru. Ya. Tapi di dalam karunia rohani itu Allah bekerja secara luar biasa. Sehingga saudara-saudara, apa yang kita kerjakan ini tanpa kita sadari, kita terkejut dengan apa yang diperbuat oleh Tuhan. Amin. Karena itu saudara-saudara, manfaatkan, pergunakan karunia rohani yang ada pada kita secara maksimal. Biar karunia rohani itu berkembang. Dan kalau sudah berkembang, Tuhan yang carikan tempatnya, amin. Tuhan yang akan membawa kita kemana karunia rohani itu akan bisa lebih bertumbuh lagi dan menjadi berkat bagi banyak orang lagi. Ya. Jadi saudara, kita akan terkejut dengan hal-hal yang unik dalam pelayanan kalau kita mau terus mengembangkan karunia-karunia rohani itu. Ya. Bagaimana kita bisa terkejut dengan karunia-karunia rohani dalam pelayanan kalau kita tidak pernah melayani? Sepanjang kekristenan kita nggak ada kejutan apa-apa tuh. Ya karena kita tidak pernah menggunakan karunia rohani. Kalau kita mau mempergunakan karunia rohani dengan maksimal, percayalah ya, bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalamnya. Amin. Oke, lanjut. Ya, cara menilai karunia rohani yang pertama adalah spiritual gift, karunia rohani. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, Tuhan memberikan karunia rohani untuk digunakan. Ini merefresh saja, karena beberapa waktu yang lalu sudah pernah tentang SIP ini. Ya. Spiritual gift, jadi karunia rohani harus digunakan. Kemudian heart, ya. Hati, kita melayani, kita mempergunakan karunia rohani dengan ketulusan hati. Kemudian yang A, ability, bakat, kemampuan. Bakat kemampuan kita itu bisa menjadi pintu untuk masuknya karunia rohani. Karena itu bakat sekecil apapun, sederhana pun kita harus kembangkan. Supaya apa? Saudara kasih Tuhan, di dalamnya Allah turut bekerja dan memberikan kemampuan yang luar biasa buat kita. Kemudian personality, ya, kepribadian kita. Tentu saudara-saudara, karunia rohani yang hebat harus disertai dengan kepribadian kita yang baik. Kalau tidak disertai dengan kepribadian yang baik, saudara-saudara, maka pelayanan kita seringkali menjadi batu sandungan. Ya. Kemudian experience, pengalaman. Dengan berkembangnya karunia rohani, bertambah pula pengalaman. Ya. Dengan bertambahnya pengalaman, maka saudara kasih Tuhan, banyak perkara-perkara yang luar biasa Tuhan mau tunjukkan kepada setiap kita supaya kita terkejut. Jangan kita menjadi orang Kristen hanya minim pengalaman. Pengalaman rohani harus membuat kita semakin dewasa. Ya.
Bill Visser mengatakan begini, tidak ada tempat yang lebih membahagiakan daripada titik temu antara kehendak Allah dengan karunia-karunia saudara. Ya. Jadi saudara, kalau karunia rohani itu ya, ketemu dengan kehendaknya Allah, bisa plek begini, wah itu membahagiakan benar. Ya. Kalau ketika kita melayani, mungkin pelayanan kita sederhana. Mungkin pelayanan kita nggak seberapa dahsyat seperti orang-orang yang lain lakukan. Tetapi kalau itu disertai dan pas dengan kehendak Tuhan, pas dengan orang yang menerima pelayanan kita, dan itu menjadi berkat, wow itu senang banget. Amin. Jadi saudara-saudara, ukuran kebahagiaan kita itu bukan karena kita bisa melakukan hal-hal yang dahsyat saja. Yang kecil apapun, kalau pelayanan kita ini pas dengan kehendak Tuhan, dan itu memberkati orang yang kita layani. Wow, rasanya kita bahagia. Ya, rasanya kita bahagia. Jadi Bapak Ibu, ternyata pelayanan yang membahagiakan itu bukan hanya sekedar pelayanan yang besar-besar. Sekecil apapun, selama itu memberkati, maka kita akan merasakan kebahagiaan kita. Oke, next. Yang berikutnya. Yang keenam, bagaimana kita melayani bersama dengan saling sedia berkorban. Ya, pelayanan tanpa pengorbanan ya nggak mungkin terjadi. 1 Yohanes 3 ayat 16-17 berkata demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara-saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi Bapak Ibu nggak mungkin pelayanan tanpa pengorbanan. Baik waktu, tenaga, biaya sekalipun itu setidak-tidaknya pasti menjadi korban kita. Ya. Pelayanan yang serius menuntut pengorbanan yang serius. Harus dilakukan dengan sukarela, bayar harga, berani mengesampingkan keinginan pribadi dan mengutamakan kehendak Allah. Ya, itu sebuah pengorbanan, berani bayar harga karena kita mengesampingkan hobi kita. Ya, saya ingat pada waktu itu malam-malam saya ditelepon harus berangkat ke Kota Bambu karena ada anak kecil yang kesurupan, saudara Tuhan. Ya. Saya harus berani untuk mengesampingkan selimut saya dan saya harus keluarkan motor saya tengah malam, saya temuin walaupun nyari-nyari rumahnya ya saudara. Karena itu kesediaan kita berkorban. Ya. Karena saya pelayanan di Tanah Tinggi Tangerang, beberapa kali kita mengalami seperti itu, kecelakaan tengah malam. Ya. Kita tengah malam berangkat ke Tangerang. Jadi saudara kasih Tuhan, kita harus berani mengesampingkan keinginan pribadi kita dan mengutamakan kehendak Allah. Dan pelayanan yang serius harus konsisten, tidak asal-asalan. Ya. Kalau pelayanan asal-asalan, Bapak Ibu, waduh, Tuhan sakit hati nih. Ya. Oke, lanjut. Yang terakhir, bagaimana kita bisa melayani bersama dengan saling bekerja sama. Kalau kita mau bekerja sama, pelayanan kita akan maksimal dan kita ringan. 1 Korintus 3 ayat 6 dan 9 berkata demikian. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kami adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi kalau kita mau kerja sama, ya akan lebih banyak lagi orang yang melayani, maka saudara pelayanan kita akan lebih maksimal. Akan lebih banyak orang yang merasakan berkatnya. Roma 14 ayat 4 dan 5 berkata demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh itu mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita harus bekerja sama karena kita saling membutuhkan. Anggota tubuh, ya, Paulus menggunakan secara cerdas ilustrasi
bagaimana kebersamaan kita seperti anggota tubuh kita. Ya. Tangan mempunyai fungsi berbeda dengan kaki. Tangan berfungsi berbeda dengan mata, dengan telinga. Masing-masing punya perbedaan karunia. Ya. Masing-masing kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi kalau itu disatukan untuk bersama-sama melayani, maka saudara, pelayanan kita akan lebih maksimal. Amin. Lebih maksimal. Oke, next. Nah, yang terakhir pada akhirnya saudara kasih Tuhan, bagaimana kita bisa melayani bersama? Ada 7 poin yang tadi saya bagikan, dengan saling melayani, dengan saling menolong, dengan saling bermurah hati, dengan saling memiliki kerendahan hati, dengan saling menggunakan karunia rohani, saling sedia berkorban, dan saling bekerja sama. Ya. Dan inilah saatnya untuk kita mau praktekkan, kita mau lakukan di dalam kelompok-kelompok kecil kita, sehingga pelayanan kita akan lebih maksimal. Amin, itu firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan, katakan, Tuhan yang melihat hati kita, biar kita tetap didapati setia. Telah kulihat